Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayriah SPDI. Saya adalah guru di MTS Amanatul Huda Kota Tangerang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG di LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan nomor induk mahasiswa 107202530364. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 7 atau fase D pada mata pelajaran fikih dengan materi meraih ketenangan jiwa melalui sholat Jumat. Pembelajaran kali ini menggunakan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang ketentuan dan tata cara sholat Jumat. Berikut adalah video praktik pembelajaran dari saya. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa bersama-sama ya. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Abdul, silakan ke depan. Pimpin doanya ya. Ista'id Abdullah ibtadi'u. Yeah.
pembelajaran sholat Jumat. Yang pertama tolong dibacakan oleh Anissa, silakan. Menjelaskan pengertian sholat Jumat, menjelaskan tata cara sholat Jumat, mempraktikkan khutbah sholat Jumat, menjelaskan sunnah-sunnah sholat Jumat, menganalisis makna sholat Jumat dalam kehidupan sosial. Dan Mas Ri, gimana kalau kita baseline kita untuk semangat dulu ya? Dengan kita bersemangat. Pengertian sholat Jumat, lalu ada dalil tentang sholat Jumat, tata cara sholat Jumat, ada rukun khutbah Jumat dan sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat dan makna sholat Jumat. Apa sih yang kita dapatkan setelah kita mempelajari sholat Jumat ini? Oh ya, Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat. Nah, ada lagi tambahannya apa? Iya, disertai dengan ya. Ibu akan menampilkan video tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat Jumat yang sering terjadi di masyarakat. Nah, untuk itu kalian simak dengan baik ya. Dikeluarkan buku catatannya sambil nanti mencatat informasi-informasi yang penting agar kalian mengetahui ya apa sih itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di masyarakat dalam pelaksanaan sholat Jumat. Dengarkan videonya dan simak baik-baik. Berikut kesalahan-kesalahan sholat Jumat yang sering terjadi di masyarakat. 1. Berbicara saat khutbah Jumat. Diwajibkan bagi kita untuk mendengarkan khutbah Jumat dengan penuh hikmah. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk bicara saat khutbah sedang berlangsung, bahkan sekedar bergantian pada seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man takallama yawmal jumu'ati wal imamu yakhthub, fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara, walladhi yaqulu lahu anfiq ta'lamun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ya, alhamdulillah tadi kalian sudah menyimak video yang ditampilkan. Nah, setelah kalian menyimak, ini ada beberapa pertanyaan ya yang nanti kalian berikan jawabannya. Nah, ibu kasih tugas nih untuk yang banyak ya. Coba silakan dibaca pertanyaannya yang di atas. Silakan. Dalam video disebutkan bahwa berkata diam kepada teman yang mengobrol saat khutbah saja dianggap dapat menggugurkan pahala saat sholat Jumat. Menurut analisismu, mengapa aturan diam saat khutbah dibuat sangat ketat? Apa dampak sosial yang akan terjadi di dalam masjid jika setiap orang merasa berhak menegur orang lain saat khotib sedang berbicara? Nah, ini dia tentang tuh siapa yang suka ngobrol kalau sholat Jumat tengah dengerin khotib. Nah, bagaimana tuh kalau teman ada yang bilang kamu diam? Nah, bagaimana itu? Coba silakan dijawab. Kami yang jawab ya. Menurut saya, kenapa berkata yang teman mengobrol saat khutbah dapat menimbulkan masa Jumat? Karena tujuan dalam khutbah adalah mendengarkan nasihat. Jika semua orang fokus untuk menegur satu sama lain, maka fokus dari khutbah tersebut akan pecah dan suasana jadi gaduh. Sehingga tujuan dari khutbah jadi Nah, Masya Allah. Berikutnya. Semua orang sibuk mengingatkan kamu jangan ngobrol. Yang lain ikut-ikut, tapi itu bikin gaduh ya. Harusnya apa kalau sedang berkhutbah? Mendengarkan dengan tenang. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya. Seringkali kita melihat orang yang terlambat datang Jumatan melaksanakan diri maju ke saf depan dengan melangkahi pundak jemaah lain. Video tersebut menyebutkan tindakan itu mengganggu. Evaluasilah perilaku tersebut, mengapa semangat untuk mendapatkan saf depan menjadi salah dalam situasi ini. Nilai moral apa yang dilakukan
agar ketika seorang tidak menghargai jemaah yang sudah datang lebih awal. Nah, ini pertanyaan tadi sudah disimak ya. Coba Bun Heru mau. Nah, jadi menurut saya itu semangat beribadah itu dapat bisa membuat para siswa atau siswa lebih tertib untuk lebih disiplin. Ya, selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Silakan Zahra dibacakan pertanyaannya. Video menyoroti kesalahan, tidak mandi sunnah, tidak memakai wangi-wangian, dan berpakaian seadanya. Misalnya, kaos oblong lusuh, hubungkan hal ini dengan konsep menghadap tamu agung. Jika untuk bertemu pejabat atau pergi ke pesta, kita berpakaian rapi. Mengapa banyak orang meremehkan penampilan saat sholat Jumat? Bagaimana kebersihan dan aroma tubuhmu dapat mempengaruhi kekhusyuan orang yang sholat di sebelahmu? Nah, itu bagaimana tuh jawabannya pertanyaannya? Silakan Dan. Menurut saya berpikir bahwa penampilan fisik adalah cerminan penghormatan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, aspek sosialnya adalah Islam sangat peduli pada kenyamanan orang lain. Bau badan, pakaian kotor dapat mengganggu konsentrasi ibadah orang di sekitar kita. Ya, Masya Allah, terima kasih ya. Ya, salah satunya adalah mandi ya. Yaitu kita harus membersihkan badan ya. Jangan misalnya kita mau ketemu tamu atau ketemu pejabat pakai baju yang serapi-rapinya. Sedangkan mau ketemu Allah sama kita, harusnya kita lebih iya. Enggak harus berpakaian mahal, tapi yang penting baju yang rapi. Memang disediakan pakai warna putih, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Yang penting baju yang terbaik, baju yang rapi dan bersih. Ya, seperti itu. Nah, setelah tadi kita melakukan tanya jawab, nah berikut adalah penjelasan tentang materi sholat Jumat. Kalian bisa lihat di sini sambil ibu jelaskan ya. Jadi sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat dan sebelumnya didahului dengan apa sih itu Olga? Iya, ceramah dan bersih nasihat ya. Orang yang memberikan khutbah namanya apa? Imam Khotib. Nah, jadi sholat Jumat ini adalah hukumnya iya lain bagi siapa? Iya, bagi laki-laki ya. Lalu bagi wanita, anak-anak, orang sakit dan juga sholat Jumat tidaklah diwajibkan. Jadi diwajibkan bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang merupakan dalil diperintahkannya sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Coba dibacakan artinya, Abdul. Hai orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Dan demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, terima kasih Abdul. Nah, ini adalah dalil tentang diperintahkan sholat Jumat ada di dalam surat apa? Ya, Al-Jumu'ah ya. Ini diperintahkan kalau sudah Allah menyerukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah ya, jangan ditunda-tunda. Yang sedang melakukan perdagangan, pekerjaan, dalam
tandanya kalau anak-anak itu sudah balik. Sudah mimpi Ya. balik. Kalau untuk yang banat ditandai dengan ya. Kalau yang untuk balik apa nih? Iya, mengalami mimpi basah ya. Nah, terusnya kalau sudah mengalami hal itu berarti sudah dikatakan. Lalu yang ketiga, selain syarat wajib, ini adalah syarat sah sholat. Nah, yang pertama adalah dilakukan di tempat yang dijadikan pemukiman oleh penduduk desa atau kota. Jadi bukan disahui apa sih itu syarat wajibnya, apa syarat sahnya, sunah-sunahnya apa ya, untuk menambah pengetahuan kalian. Khatib naik ke atas mimbar, kemudian memberi salam dan duduk. Yang kedua, Nah, selanjutnya adalah rukun khutbah Jumat. Nah, kalian dapat lihat di sini ya. Yang pertama adalah khatib mengucapkan hamdalah atau bisa melihat atau ini mah gambarnya yang tadi depan. Pertama apa tuh? Sunnah ya. Lalu yang kedua? Iya, yang ketiga makan pewangian. Yang keempat bersegeralah untuk datang mendapatkan sop yang terutama yang depan ya. Nah, kegiatan selanjutnya ya anak-anakku sayang, ibu punya contoh poster LKPD, nanti kalian kerjakan ya. Ibu membagi kalian dalam 4 kelompok ya. Caranya bagaimana? Nah, ini di dalam kelompok ini ada potongan puzzle yang nanti kalian susun ya. Ini sudah dipotong-potongnya. Lalu kalian susun, jangan lupa tulis kelompoknya kelompok berapa, lalu nama kelompoknya ditulis di sini ya. Lalu nanti ini kan secara acak masuk di dalam amplop, nanti kalian susun menurunkan untuk rukun khutbah, adab dan larangan, terus sunah-sunahnya nanti kalian susun. Sudah paham? Nah, ya kelompok 2 silakan maju ke depan. Kelompok 3. Nah, kalian bekerja sama ya. Jadi dalam kerja kelompok itu. Ya, ini ada situasi nanti ya, kerja sama ya. Nah, jadi kembali ya. Dibaca yang teliti. Nah, baik anak-anak, apakah sudah selesai? Jadi kalau yang sudah selesai nanti ibu panggil ya tentang hasil kerja kalian. Jadi mulai dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sunah-sunah dalam sholat Jumat. Sunah-sunahnya yang pertama ada memakai wangi-wangian, yang kedua adalah memotong kuku atau merapikan kumis, Ya. yang ketiga mandi besar atau mandi Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat. Lalu Yang keempat adalah berangkat lebih awal dari masjid. Yang kelima memakai pakaian putih yang ya, bersih. alhamdulillah. Coba kalian lihat jawaban dari kelompok 1. Sudah pastikan itu sudah betul belum? Beri tepuk tangan untuk Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil PKPD kami. Pertama ada rukun khutbah, ada yang membaca hamdalah, yang kedua ada yang membaca 2 kalimat syahadat, yang ketiga ada berwasiat takwa, yang keempat membaca salawat Nabi, dan yang kelima ada berdoa untuk kaum muslimin di khutbah kedua. Iya, betul tidak jawabannya? Ini adalah kelompok 3. Silakan dipasang dulu LKPD posternya. Dan itu ditekan, ada ditekan ya. Yang kalian bacakan ada dan larangan. Siapa yang membacakan? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD kami. Yang pertama itu adab dan larangan. Diam dan menyimak saat khatib berbicara, meluruskan dan merapatkan saf, dilarang berbicara atau mengobrol saat khutbah, dilarang tidur mendengkur, dilarang bermain HP saat khutbah.
Iya, insya Allah. Betul tidak jawabannya? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4 silakan ditempel. Kalian bacakan kesimpulan dari materi sholat ini. Ayo silakan dibaca. Ayo kalian buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan data PDKU, yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulannya yaitu untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia. Semua sama antara yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, kurang pintar, dan lain sebagainya. Iya, betul tidak? Iya. Dari fakta tentang sholat Jumat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan tugas kalian. Nah, ya baik, Pak Ibu akan memberikan penilaian dia. Ibu periksa dulu ya kelengkapannya ya, sunah-sunahnya atau sebabnya adanya. Alhamdulillah ini untuk kelompok 1 lengkap ya. Ibu memberikan nilai 100. Juga nih. Alhamdulillah sudah lengkap juga ya. Alhamdulillah. Ibu akan memberikan nilai 100 untuk Nah ini lebih rapi ya dari yang lain dulu tadinya ya. Nah untuk kelompok 3 ibu berikan nilai 100 juga. Ya sudah lengkap, ibu berikan nilai 100 untuk kelompok 4. Ya alhamdulillah kita sudah sampai di masjid ini. Kita apa namanya? Nah, apabila kita masuk ke dalam masjid, sebelum kita melakukan sholat apa? Masjid sebanyak berapa rakaat? 2. Jadi sudah sampai ke sini, kita akan melakukan simulasi atau praktik sholat Jumat. Nah, hari ini cuma kita akan berperan menjadi khotib dan muadzin. Yang jadi khotib adalah Faiz, ya. Dan muadzinnya adalah Akhil. Ya. Teman-teman perhatikan ya, nanti yang untuk yang mana, walaupun kalau tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi harus mengetahui ya, untuk menambah pengetahuan kalian. Nah nanti kalian dikasih misalnya suatu saat kalian punya suami atau ada keluarga yang malas untuk melakukan sholat Jumat, kalian bisa memberikan informasi betapa pentingnya sholat Jumat untuk laki-laki. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعزيز سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. Jemaah sahabat kami dirahmati oleh Allah. Manusia dianugerahi Allah oleh akal dan ilmu pengetahuan yang luas. Melalui keduanya, namun keluasan ilmu tersebut tidak dimiliki setiap orang dalam kadar yang menjadikan manusia berbeda satu sama lain dalam kepandaian dan keahlian. Karena perbedaan itu, seseorang bisa unggul dan ada yang ahli dalam dunia kesehatan, namun tidak cepat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Alhamdulillah, tadi kita sudah melakukan simulasi tentang pelaksanaan sholat Jumat. Sudah selesai, mari kita kembali ke kelas lagi ya untuk melanjutkan pelajaran kita. Ya. Alhamdulillah, setelah melakukan kegiatan tadi, kita sudah melakukan pembahasan tentang sholat Jumat. Kita telah melakukan simulasi di masjid tadi ya. Kalian sudah mempraktikkan bagaimana tata cara sholat Jumat. Dan Ibu, untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan memberikan evaluasi dengan memberikan soal-soal evaluasi. Ibu akan membagikannya ya. Di sini namanya ya. Jadi kamu. Ibu beritahu lagi ya, untuk Abdul dapat nilai 90. Untuk Azza, ini keliru nih, 80. Setelah melakukan rangkaian kegiatan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan makna dalam sholat Jumat. Yang pertama adalah mengajarkan untuk taat pada prosedur. Yang kedua, membentuk kejujuran imam atau pemimpin. Yang ketiga, menjadi sarana saling mengingatkan. Yang keempat adalah media doa bersama untuk saudara sesama muslim. Yang kelima, untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan